Om Swastiastu. Selamat sore, selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Penggambar Rekayasa Struktur Bangunan 1, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Ngurah Rai. Bersama saya, Insinyur Ayu Putu Utari Partami Lestari STMT. Mata kuliah ini diambil di semester ganjil 2020-2021 dan merupakan rangkaian dari mata kuliah Menggambar Rekayasa Struktur Bangunan 2 pada semester genap berikutnya. Sebelum saya memulai pertemuan kita yang pertama ini, saya harus mensosialisasikan kepada kalian mengenai RPS, rencana pembelajaran semester, rancangan tugas, dan kontrak perkuliahan. Berikut adalah rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah Menggambar Rekayasa Struktur Bangunan 1. Jadi mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dan memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang dasar dan konsep menggambar secara teknik dengan kemampuan mampu mendesain dan menggambar rumah tinggal sesuai persyaratan teknis, kemudian dapat memiliki kemampuan membaca gambar dan membuat gambar sesuai dengan lingkup atau kompetensi dasar menggambar teknik. Jadi itu deskripsi singkat mata kuliah Menggambar Rekayasa Struktur Bangunan 1. Berikut adalah capaian pembelajaran program studi yang termaktub dalam capaian pembelajaran mata kuliah bersama dengan buku-buku pendukungnya. Jadi silahkan kalian nanti kalau punya buku pada waktu kuliah sebelumnya tentang menggambar teknik atau misalnya lagi jalan-jalan ke Togamas atau ke Gramedia, lihat buku yang kira-kira tentang menggambar teknik, ya silahkan dibeli atau dilihat di Google, di-download juga boleh e-booknya. Maaf kelewatan. Kemudian ada dua jenis penilaian. Yang pertama itu adalah tes tertulis dan tes kinerja atau praktek. Kemudian ada bobot penilaian. Dan ini adalah ringkasan mengenai rencana pembelajaran per minggu. Ada 16 kali pertemuan. Ya. Dan di pertemuan ke-8 itu kita melakukan UTS dan baru di pertemuan ke-16 kita melakukan UAS atau ujian akhir semester. Lebih lengkapnya silahkan dibaca di deskripsi box supaya kalian mempunyai gambaran mengenai mata kuliah ini. Kemudian selanjutnya itu adalah kontrak perkuliahan untuk mata kuliah Menggambar Rekayasa Struktur Bangunan 1. Jadi ini ada CPL, capaian pembelajaran mata kuliah, agar mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, memaparkan tentang dasar dan konsep menggambar teknik. Lalu mahasiswa mampu mendesain dan menggambar rumah tinggal sesuai persyaratan teknik. Mahasiswa juga mampu memiliki kemampuan membaca gambar dan membuat gambar teknik sesuai dengan lingkup atau kompetensi dasar menggambar teknik. Perbedaannya dengan menggambar rekayasa struktur bangunan 2, kalau di menggambar rekayasa struktur bangunan 1, kamu itu melakukan tugas atau pemahamannya itu masih sebatas manual, menggambar secara manual dengan bantuan pensil, sedikit tinta mungkin, dan penggaris. Tetapi nanti di menggambar rekayasa struktur bangunan 2, tugasnya itu adalah pemahaman secara komputer. Sehingga saya harapkan bagi yang mungkin belum punya komputer sekarang bisa mencoba dicicil-cicil kemampuannya, keuangannya agar punya komputer yang cukup layak untuk bisa diinstal AutoCAD. Jadi itu semester depan. Ada tujuan dari mata kuliah ini dan bentuk dan metode pembelajaran. Materi perkuliahan saya sudah saya siapkan secara penuh. Begitu juga dengan pertemuan hari ini. Begitu
Begitu juga dengan materi tugas, tugasnya cukup ada 2 saja, tetapi ini akan mengikuti dengan kondisi pada saat penyelenggaraan perkuliahan. Seandainya saja saya merasa perlu dilakukan tugas tambahan, saya harap kalian maklum. Mudah-mudahan sih tidak, karena itu nambah kerjaan buat saya. Kemudian untuk ujian dilakukan dengan teori dan dengan praktek. Jadi selain juga dengan kalian sudah harus melakukan pembelajaran, kalian juga harus melakukan praktek menggambar. Biasanya praktek menggambar ini secara online saya lakukan, kalian lakukan video. Jadi kalian merekam video, kemudian mengunggahnya. Entah nanti saya tentukan diunggah secara langsung ke Google Classroom atau mungkin ke channel YouTube kalian masing-masing. Yang penting itu adalah ini ya, dalam konteks menggambar rekayasa struktur bangunan, yang penting itu adalah kalian tidak melakukan kecurangan. Karena saya paling nggak suka kalau mahasiswa itu curang. Kalau saya tahu mahasiswanya curang, misalnya dia tidak mampu menggambar, terus menyuruhkan orang lain untuk menggambar dan ketahuan oleh saya, itu biasanya langsung nggak lulus. Langsung saya hilangkan namanya pada absen sehingga langsung E. Tidak mampu mempertahankan gambar yang dia buat, sehingga kamu harus belajar sendiri untuk menggambar. Tidak boleh dibikinkan sama orang lain. Kalau misalnya diarahkan mungkin boleh, tetapi ketika mempertahankan gambar tidak mampu, ya mohon maaf, langsung nggak usah lanjut lagi kuliah di saya, karena saya menjunjung tinggi integritas deh. Ya, jadi jujur itu baik gitu ya. Tetapi kalau jujur tidak dibarengi dengan keniatan untuk lulus mata kuliah ini, ya sulit juga. Berikut akan saya sampaikan ketentuan lain dalam kontrak perkuliahan ini. Yang pertama adalah karena dilakukan secara online, saya akan memanfaatkan segala macam platform yang mampu saya pakai, software yang saya pakai. Misalnya WhatsApp group, kemudian kalau misalnya sudah lancar, mungkin bulan depan saya akan mulai pakai Sunari. Dan saat ini saya masih pakai YouTube dan Google Classroom. Mahasiswa wajib absen dengan Sunari, dan hanya akan saya buka selama perkuliahan online berlangsung. Pembagian materi akan dilakukan, linknya mungkin akan saya sampaikan via Sunari, tetapi materinya sendiri ada di YouTube untuk karena kan drivernya YouTube lumayan ya, jadi disimpan di sana saja. Pengumpulan tugas UTS dan UAS pakai Google Classroom atau Sunari, dan saya juga melakukan permohonan untuk menerima tugas secara hard copy. Nilai akhir mata kuliah sifatnya final, tetapi kalian boleh melakukan keberatan atas nilai dengan penyertaan minimal 2 buah bukti. Jadi kalau seandainya ada kesalahan dalam penulisan nilai dan lain sebagainya, dan bisa didukung oleh bukti, dan itu terbukti menambah nilai kamu, misalnya yang dulunya B kemudian bisa jadi B+, ya nggak apa-apa. Tapi kalau masih di kisaran yang sama, saya pikir nggak usah buang-buang waktu ya. Jadi kalau misalnya posisi nilainya sudah ada di B, kemudian ketika ada kesalahan itu setelah diperbaiki ternyata tetap di B, ya nggak usah. Saran saya sih nggak usah repot-repot untuk memohon revisi penilaian. Kemudian kalau seandainya kita melakukan kuliah secara tatap muka secara online, kalian harus menjaga ketertiban, tidak boleh makan selama pelaksanaan kegiatan pembelajaran, saling menghormatilah kita ya. Kemudian saya biasanya hanya akan melakukan komunikasi antara dosen dan korti, tetapi kalau misalnya diperlukan akan ada yang saya sampaikan via WhatsApp group. Jadi nanti kalau kalian sudah sepakat, korti akan melakukan tanda tangan atas kontrak perkuliahan ini, tetapi kalau misalnya ada yang perlu diperbaiki, ya saya persilahkan. Saya tunggu perbaikannya, diskusinya mengenai perbaikan ini.
Kemudian mengenai rancangan tugas mata kuliah menggambar rekayasa struktur bangunan 1 ini, tugasnya ada 2. Yang pertama, tugas individu yang bobotnya lebih tinggi dibandingkan tugas kelompok. Tugas individu ini adalah menyalin bestek, gambar bestek rumah 1 lantai sesuai dengan kaidah menggambar teknik. Jadi kalian harus mampu menyalin gambar bestek rumah tinggal 1 lantai secara manual. Jadi tidak secara komputer tetapi menggambar langsung di atas kertas. Yang harus dilakukan oleh mahasiswa yang pertama itu adalah kalian masing-masing mencari bestek untuk disalin dan kemudian melakukan ACC atau persetujuan bestek kepada dosen. Setelah dilakukan ACC, setelah gambar diterima oleh dosen untuk disalin, maka mahasiswa dapat memulai mengerjakan tugasnya. Kalian saya bebaskan untuk mencari gambar bestek sendiri dan batasannya hanyalah gambarnya adalah rumah tinggal, bukan villa, bukan apartemen, bukan kos-kosan, bukan sekolah, dan lain sebagainya. Hanya rumah tinggal dan hanya 1 lantai. Tidak boleh lebih dari 1 lantai. Kenapa? Sebab kemampuan kalian nanti terbatasi oleh waktu. Kalau misalnya menyalin yang berlantai banyak, tentu saja ada yang punya kemampuan seperti itu, tetapi takutnya nanti terbatasi oleh waktu, sehingga saya lingkupi hanya bangunan rumah tinggal 1 lantai. Lalu gambar harus disalin secara manual, dan gambar yang harus dikumpulkan mahasiswa itu adalah site plan, layout plan, denah, 2 buah tampak, 2 buah potongan, rencana septic tank, peresapan, kemudian detail septic tank dan peresapan, detail pagar, dan detail arsitektur tradisional Bali. Sehingga penting bagi kamu untuk mencari contoh bestek yang ada gambar-gambar ini. Kalau tidak ada, tetapi sudah terlanjur saya ACC, mau tidak mau kamu harus membuat ulang, membuat sesuai dengan keperluan, sesuai dengan ketentuan yang saya sudah sampaikan di sini. Kalau gambarnya kurang lengkap, berarti akan ada pengurangan nilai. Kemudian, selain gambar, kalian juga harus mengumpulkan kartu asistensi. Kartu asistensi ini adalah kartu yang ditandatangani oleh dosen setiap mahasiswa melakukan bimbingan atau asistensi. Jadi, bedanya ACC dan asistensi, walaupun mirip, itu jauh ya dia. Kalau ACC itu persetujuan, sedangkan asistensi itu adalah bimbingan. Cuman kartunya sama, kartu asistensi. Nanti di kartu asistensi itu yang saya tuliskan apakah saya sudah meng-ACC gambar kamu atau tidak. Metode atau cara pengerjaan, acuan yang digunakan. Gambar dibuat secara manual di atas kertas manila atau kertas gambar ukuran A3. Kalian harus mempunyai kertas manila atau kertas gambar berwarna putih berukuran A3, bukan kurang dari A3. Dan harus kertas manila, bukan kertas HVS. Format COP menyesuaikan dan akan nanti saya sampaikan nanti. Lalu setiap mahasiswa tergabung dalam grup asistensi dengan jadwal asistensi 2 kali sebelum pengumpulan tugas. Sebelum mengumpulkan tugas, setiap mahasiswa itu wajib melakukan asistensi dan jadwal asistensinya saya tentukan per kelompok. Ketepatan mengikuti standar-standar gambar serta kelengkapannya itu adalah deskripsi luaran tugas yang saya harapkan dari setiap individu. Kemudian kriteria penilaian, ada asistensi ya, jadi kalau tidak asistensi lumayan 30%. Hilang, bisa nggak lulus, harus dilakukan asistensi. Kemudian ini ada rubrik deskriptifnya, penilaian, dan berikutnya ini adalah untuk rancangan tugas kedua. Ini adalah rancangan tugas per kelompok. Tugas ini bagi mahasiswa untuk membuat sambungan kayu. Jadi mahasiswa akan terbagi menjadi kelompok
dan setiap kelompok itu membuat sambungan kayu. Jadi mahasiswa diminta untuk membuat 2 buah sambungan kayu secara langsung dan ada juga yang digambar. Sambungan kayunya itu dibuat dengan di atas balok atau papan, tergantung sambungan yang ditentukan nanti. Selain membuat sambungan, kamu juga harus menggambar sambungan itu. Jadi selembar kertas A4 yang ada gambar tampak atas, gambar potongan, dan tampak samping serta gambar proyeksi miringnya. Satu kelompok sambungan terdiri dari 4 orang, dan nanti baru di pertemuan setelah UTS akan saya sampaikan lebih jelas mengenai tugas ini. Gambarnya harus dibuat secara manual juga, gambar tangan di atas kertas A4. Walaupun dibuat di atas kertas A4, dibuat secara manual, tetapi harus menggunakan penggaris, tidak boleh gambar bebas ya. Jadi ada 3 halaman, halaman pertama identitas, kemudian halaman kedua dan ketiga itu adalah gambar sambungan. Seperti itu hasil rancangan tugas untuk 2 tugas pada satu mata kuliah menggambar rekayasa struktur bangunan 1. Tugas yang pertama, tugas menggambar BESTEK itu dikumpul pada saat pelaksanaan UAS. Jadi hari pelaksanaan UAS tugasnya bersamaan juga dikumpul. Pengumpulan tugas dilakukan baik secara soft copy maupun hard copy. Jadi tetap harus dikerjakan tugasnya, harus walaupun nanti kemungkinan besar asistensinya dilakukan secara daring atau online. Oke, setelah mendengarkan penjelasan saya mengenai rencana pembelajaran semester, kontrak perkuliahan, dan rencana tugas, kita akan lanjut ke materi kita hari ini. Jadi saya sudah sebutkan bahwa identitas pengajar Anda adalah saya dipanggil sebagai Ibu Ayu. Saya Kaprodi Arsitektur, kemudian saya sarjananya di Udayana, kemudian saya melanjutkan di Bandung, ITB, dan saya sudah menjadi dosen sejak 10 tahun yang lalu. Pelaksanaan perkuliahan akan dilakukan sesuai dengan jadwal, yaitu setiap hari Selasa pukul 5:30 sampai kurang lebih pukul 7:10, dan dilakukan secara online sebab kondisi pandemi tidak memungkinkan kita untuk melakukan perkuliahan secara tatap muka. Tadi juga pada kontrak perkuliahan, pada rencana pembelajaran semester itu juga sudah disampaikan mengenai capaian pembelajaran, bahwa penekanan pada perkuliahan menggambar rekayasa struktur bangunan 1 itu adalah pemahaman gambar dan pelaksanaan bangunan sipil dan elemen pokok pada bangunan. Itu misalnya adalah pada fondasi, pada lantai dan dinding, serta cara menggambar sederhana pada bukaan dan bangunan. Mata kuliah ini membuat kalian harus berkomunikasi dengan menggambar secara teknik dan juga memberi pengertian mengenai apa itu fondasi, termasuk fungsi, bentuk, dan konstruksi, karakteristik tanahnya. Jadi bentuk-bentuk fondasi tertentu ramah terhadap terhadap karakteristik tanah tertentu dan sebaliknya. Mata kuliah ini juga memberi pengertian tentang lantai, terutama lantai yang ada di atas tanah. Jadi belum lantai yang di atas lantai atau lantai yang di bawah tanah, itu belum. Serta memahami prinsip konstruksi dinding dan bukaan.
Nah, seperti yang saya sudah sampaikan tadi di awal, bahwa saya lebih suka sama mahasiswa yang jujur dibandingkan mahasiswa yang dapat nilai bagus tetapi dapatnya dengan cara yang tidak jujur, cara yang salah. Yang penting itu adalah integritas. Kamu nggak bisa gambar, kamu jujur kamu nggak bisa gambar, tetapi ada progres menuju itu, perkuliahan itu. Supaya nggak nanti eh, minta tolong orang untuk gambarin, kemudian kamu tidak punya kemampuan untuk itu. Misalnya, kalaupun kamu lulus mata kuliah saya, tetapi tanggung jawab moral kamu setelah kamu hidup bermasyarakat misalnya, itu jauh lebih berat, atau bahkan setelah hidup. Jadi ada dosa setelah itu ya. Kemudian yang kedua itu adalah menaati peraturan akademik dan norma kehidupan kampus. Jadi kalau selama perkuliahan online seperti ini, dan kita harus melakukan tatap muka secara online, mungkin saya akan meminta kamu menggunakan pakaian yang sopan dan berada di posisi yang nyaman. Jadi tidak ada yang di atas tempat tidur misalnya. Boleh saja di atas tempat tidur, tapi mungkin mejanya lebih lebih stabil gitu ya. Dan harus menggunakan laptop. Upayakan punya laptop sendiri karena itu akan mempengaruhi selama 1 semester ke depan. Kalau kamu hanya bergantung pada HP saja, tulisannya kan kecil-kecil tuh, nanti kamu sulit mencatat, sulit memahami, dan sebagainya. Semudah itu deh. Kemudian saya ketat terhadap kehadiran, jadi kalau misalnya tidak hadir, ya tidak hadir, tidak usah banyak alasan. Saya nggak suka mahasiswa yang banyak alasan. Saya nggak suka alasan. Jadi bukan mahasiswa, bukan semua orang, saya nggak suka kalau udah pada alasan gitu ya. Saya suka to the point aja. Kalau misalnya dilakukan menandatangani ketahuan gitu ya, menandatangani atau absenkan mahasiswa lain, saya akan anggap sebagai tindakan indisipliner. Jadi semua tindakan di atas, ya, misalnya ketahuan eh, ketahuan menggambarin orang lain, digambarin orang lain, itu juga saya anggap sebagai indisipliner. Tidak sopan, tidak rapi, saya anggap indisipliner. Kemudian beralasan, ya saya anggap indisipliner juga. Saya akan berupaya melakukan video, memberikan, mendistribusikan kepada kalian video pembelajaran setiap minggu dengan YouTube, dan link akan di-share di WhatsApp group. Kalau seandainya tidak dimungkinkan, akan dilakukan tatap muka secara online atau Zoom. Jadi sebenarnya pembelajaran online ini bagusnya adalah kamu dimanapun kamu berada, kamu bisa melakukan pembelajaran, perkuliahan kamu bisa tetap dapatkan hak kamu. Kalau dulu kamu harus pergi ke jalan Padma ya, ke kampus untuk melakukan perkuliahan, kadang-kadang masih ada di kantor, dan akhirnya absensinya bolong-bolong. Kalau sekarang nggak boleh, jadi makin diperketat bahwa mahasiswa yang tidak mampu melakukan absensi lebih dari 75% sebelum UAS, maka dia sudah dipastikan tidak akan lulus, sebab syarat untuk mengikuti UAS itu adalah kehadiran lebih dari 75%. Kurang dari 75% kehadirannya, maka dianggap tidak layak, tidak berhak untuk mengikuti ujian akhir semester, sehingga nilainya pasti E, tidak lengkap. Kemudian ketika saya melakukan absensi, saya akan tutup 30 menit semenjak saya buka kelasnya. Bagi yang terlambat, tentu saja karena ini dilakukan secara online, kamu masih tetap bisa mendengarkan materi saya, tetapi tidak boleh mengikuti, tidak boleh mengisi daftar hadir. Kalau seandainya saya terlambat, tidak bisa dihubungi karena ada sesuatu dan lain hal, saya akan upayakan untuk mencari waktu pengganti. Nilai akhir saya bersifat final, walaupun tadi saya sudah sebutkan bahwa kamu boleh saja melakukan keberatan, tapi kejadian itu jarang terjadi. Keberatan atas nilai, yakinlah bahwa apa yang saya tulis itu objektivitasnya tinggi. Tidak boleh makan dan minum di kelas sama perkuliahan jika dilakukan dengan Zoom. Menjaga ketertiban, kebersihan, dan keamanan kelas
kalau dilakukan secara online. Kemudian telepon saya memang telepon saya memang ada di WhatsApp group, tetapi saya tidak mengizinkan kalian satu persatu menghubungi saya. Yang boleh menghubungi saya langsung di luar itu, istilahnya DM gitu ya, direct message, itu hanya Korti atau mungkin wakil Kortinya. Jadi dia mewakili seluruh kelas, mewakili teman-temannya. Sebab kalau saya satu persatu menjawab pertanyaan kalian itu merepotkan buat saya. Kecuali memang sangat penting, sangat genting, dan itu pun saya pilih-pilih. Pentingnya kamu belum tentu genting dan penting buat saya. Males banget deh biasanya balesin satu-satu WA gitu ya. Kerjaan saya kan nggak cuman ngajar mata kuliah ini saja, ada beberapa lagi kegiatan yang harus saya lakukan. Tidak punya banyak cukup waktu untuk ini saja. Kemudian, kecuali saya izinkan, kalian tidak boleh memotret presentasi saya. Sebelum UTS, itu video saya rencanakan akan saya hapus terlebih dahulu. Kalau saya merasa kalian tidak menjaga ketertiban kelas, saya bisa saja mengusir satu persatu atau bahkan saya menutup perkuliahan dengan tidak menganggap kehadiran kalian. Jadi 1 minggu itu saya anggap tidak ada yang hadir. Kalau menurut saya kalian tidak cukup layak untuk menerima materi dari saya. Misalnya kalau ketika kita melakukan Zoom, ribut, bercakap-cakap, tidak menjaga ketertiban lah ya, saya akan meminta kalian untuk meninggalkan kelas dan mencoret absennya. Kemudian ada tata cara penilaian supaya transparan. Saya sebutkan bahwa baik UTS maupun UAS itu dilakukan dengan tes teori dan menggambar. Jadi nanti kamu akan melakukan menggambar dan divideokan. Ada tugas, dan itu disebut sebagai tugas terstruktur, yang dilakukan secara perseorangan atau kelompok, berupa tugas besar atau kadang diselipkan dengan tugas-tugas kecil. Titik fokusnya adalah peserta yang diketahui tugasnya dikerjakan peserta lain, yaitu akan dianggap indisipliner. Kalau pakai calo gambar ya, kemudian ketahuan oleh saya gitu, biasanya gambarnya bagus sekali, tetapi setelah ditelaah, setelah diteliti, ternyata bukan dia yang menggambar, ya langsung tidak lulus. Kemudian ini adalah bobot penilaian, nilai tugas itu 50%, tengah semester 25, akhir semester juga 25. Penilaian saya sesuai dengan kaidah dari rektorat, ada A, A-, B+, B-, C+, C, D, dan E. Tetapi kriteria ini tidak akan berlaku jika kamu tidak mengumpulkan tugas atau kamu tidak mengikuti UTS dan atau UAS. Sehingga kalau kamu tidak mengumpulkan tugas, saya langsung kasih nilai E. Kamu misalnya ada 2 tugas, salah satunya tidak dikumpulkan, berarti langsung nilainya E. Walaupun satu tugasnya satunya lagi tetap dikumpulkan, ya akan saya tetap tulis nilainya E, karena langsung incomplete. Kemudian penyelenggaraan ujian, jadi mahasiswa yang boleh hadir itu hanya yang ada di daftar hadir ujian nanti. Kalau namanya tidak ada, berarti tidak berhak untuk ikut melakukan ujian PUTS ataupun UAS. Ada ujian susulan, tetapi hanya dilakukan selama periode waktu ujian dengan surat rekomendasi dari Kaprodi. Tapi rasanya sih nggak perlu ya ujian susulan, sebab kan jadwal ujian ini dilakukan secara online. Kalau biasanya dulu kan memang harus dilakukan di kampus, sehingga ada beberapa yang mungkin ada kegiatan di rumahnya sehingga tidak bisa ditinggalkan. Kalau sekarang seharusnya bisa, sehingga saya meminimalisir ujian susulan, sebab repot. Berikut buku-buku bacaan yang saya punya. Ya, di rumah saya cuma ada buku ini saja. Kalau kamu punya buku yang lain, silahkan dipakai. Isinya juga mirip-mirip sama, tidak berbeda jauh. Pokoknya mengenai menggambar teknik bangunan, gitu ya.
dasar-dasar menggambar itu. Pokoknya ada tulisan teknik, ada tulisan arsitektur, tulisan bangunan, bolehlah dibaca-baca sedikit untuk jadi referensi kamu. Jadwal pengajaran saya yang mungkin akan menyesuaikan nanti dengan kondisi di lapangan, kondisi selama saya melakukan perkuliahan. Ini yang agak sedikit banyak ngabisin uang, ini adalah selain kuota ya, jadi saya tahu kalian mungkin sudah repot dengan menyediakan kuota, sekarang juga harus menyiapkan alat-alat gambar, karena mata kuliah ini menggambar rekayasa struktur bangunan. Untuk yang bangunan 1 itu kamu karena lakukan menggambar secara manual, kamu harus 1 punya kertas gambar ukuran A3. Jadi kertasnya itu terbuat dari manila, kertas manila, bukan HVS. Kamu perlu kertas HVS ukuran A4, ya lebih kecil dari A3, itu untuk tugas 2, menggambar sambungan kayu nanti. Kamu harus punya pensil mekanik. Jangan pakai pensil kayu untuk menyalin gambar, karena hasilnya buruk, jelek sekali, kotor, hitam dia nanti hasil gambar kamu. Apalagi nanti kalau sering-sering dihapus, apalagi kalau misalnya tangan kamu suka keringetan. Jadi kamu harus punya pensil mekanik, itu nggak mahal. Kalau mau yang biasa-biasa saja, yang ada gambarnya Hello Kitty segala macam, itu saya pikir 2.000, 3.000 sudah dapat. Kalau yang mau lebih mahal lagi, yang ada mereknya, agak sedikit cost, tapi bisa dipakai lebih lama. Kemudian investasi kamu berikutnya adalah penghapus pensil yang baik. Beli penghapus pensil yang membersihkan sampai putih ya. Kamu perlu penggaris minimal 30 cm, lebih panjang lebih bagus karena ukuran kertas A3 itu adalah 42 dikali 29,7. Berarti lebih panjang dari 30 cm kan. Jadi minimal punya yang penggaris lurus 30 cm dan dia transparan. Kamu perlu jangka busur untuk membuat garis bayangan, garis maya dari lintasan pintu. Kamu perlu penggaris segitiga kecil untuk menghitung derajat, membuat garis bayangan, garis atap. Kamu perlu pulpen untuk menjawab nanti pada saat UTS atau mencatat kalau memang dirasa diperlukan. Serta kamu perlu alas gambar ukuran A3. Paling besar ukuran 60 x 40. Tapi kalau seukuran kertas A3 saja alas gambar kamu nggak apa-apa. Karena untuk pegangan kamu untuk menggambar. Kalau di atas meja boleh. Di atas meja lukis anak-anak itu juga nggak apa-apa. Yang penting punya alas gambar. Kalau nggak punya sama sekali ya beli triplek yang seukuran itu, dibersihkan, dirapikan di atasnya supaya nggak kasar. Serta kamu perlu papan ujian ukuran A4. Ini kamu perlu, kalau ukurannya A4 itu biasanya perlu untuk tugas 2. Ya, ini salah satu tugas yang tadi saya sudah sebutkan di rancangan tugas, bahwa mahasiswa itu wajib menggambar bestek bangunan rumah tinggal 1 lantai dengan finishing minimal pensil, maksimal tinta cair. Jadi kalau ada gambar yang sangat bagus, biasanya saya akan minta untuk diteruskan sampai ke tinta cair, di finishing dengan tinta. Kalau standarnya rata-rata saya minta di finishing pensil. Pensilnya pun pensil mekanik ya. Kecuali untuk membuat bayangan, kamu pakai pensil kayu juga boleh. Mahasiswa wajib asistensi minimal 2 kali. Tidak boleh kurang selama kuliah dan dibuktikan dengan kartu asistensi yang harus dikumpulkan, dilampirkan pada saat pengumpulan tugas. Tugas dikumpulkan pada hari dan jam yang sama dengan pelaksanaan UAS. Saya juga minta tugasnya itu dikumpulkan hard copy-nya, dan pengumpulan hard copy itu mungkin akan disusulkan beberapa saat setelah pelaksanaan UAS. Yang deadline tugas yang di sini adalah pengumpulan soft copy-nya. Hard copy-nya itu tidak harus dijilid, tetapi harus rapi. Jadi cukup dijepret atau dikasih jepret dan lakban hitam.
kesepakatan kalian lah satu kelas nanti ya. Ya, jadi tugas kalian untuk minggu ini dan dikumpulkan minggu depan itu adalah mengirimkan kepada saya kopi atau scan atau foto dari bestek bangunan rumah tinggal yang akan kalian salin. Kalian melakukan proses ACC atau proses upaya untuk memperoleh ACC saya pada gambar tersebut. Kamu harus memfoto gambar satu persatu, kemudian dijadikan dalam format JPG dalam satu file, lalu dikirimkan ke email saya. Email nanti akan saya sampaikan lewat Korti. Kalau seandainya kamu punya kemampuan lebih untuk melakukan penggambaran secara manual dan males untuk nyari bestek misalnya, terus ada bangunan, misalnya rumah tinggal kamu atau rumah tinggal pacar kamu atau rumah tinggal saudara kamu, dan itu bisa dijadikan tugas, kamu bisa mengirimkan fotonya dan sketsanya. Oke, kita lanjut aja ya ke materi. Apa itu gambar bestek? Jadi bestek ini istilah ini disebut berkali-kali karena ini adalah bagian dari tugas besar. Gambar bestek itu adalah gambar yang terdiri dari gambar situasi atau kita sebutnya adalah peta lokasi, denah, potongan, rencana atap, detail konstruksi, dan pelengkap. Itu sebuah kumpulan gambar yang berisi dengan gambar-gambar seperti ini. Dengan gambar bestek ini seharusnya suatu bangunan bisa berdiri. Kemudian target gambar untuk tugas kalian, tadi sudah disebutkan bahwa ada peta lokasi, site plan, layout plan, denah, tampak, potongan, rencana septic tank, detailnya, detail pagar, dan detail arsitektur tradisional Bali. Karena kita lokasinya ada di Bali, maka saya mau gambar kamu harus punya detail arsitektur tradisional Bali. Tidak boleh ikuh celedu atau bentale atau murde yang jadi detailnya. Harus punya bagian dari tampak yang kamu bisa ambil untuk kamu jadikan detail arsitektur tradisional Bali. Kemudian ada catatan bahwa gambar tidak harus sama persis dengan contoh gambar yang dikumpulkan karena hasil akhir tergantung pada asistensi. Jadi selama proses asistensi itu mungkin ada penambahan atau ada pengurangan supaya kalian nggak ketat gitu ya, supaya nggak ngotot gambarnya harus sama gitu. Saya akan membagi kelompok pada satu kelas. Kalau ini saya pakai tahun lalu bahwa mereka ber-40 ya, jadi kakak kelas kalian itu satu kelasnya ada 40, sehingga saya akan membagi menjadi 4 kelompok dan satu kelompok itu 10 orang. Untuk tahun ini saya tetap membagi menjadi 4 kelompok, tetapi yang saya dengar jumlahnya tidak lebih dari 30 orang, sehingga nanti akan saya bagi rata, kelompok 1 dan seterusnya. Pembagian kelompok biasanya saya akan lakukan berdasarkan NIM. Saya kemudian akan menentukan jadwal asistensi, misalnya kelompok 1 saya jadwalkan melakukan bimbingan gambar, kapan, dan itu harus ditaati oleh kelompok tersebut, begitu juga dan seterusnya. Bentuk asistensi biasanya akan dilakukan dengan jalan melakukan perekaman, baik secara video, gambar bergerak maupun gambar tetap. Jadi foto dari gambar kamu itu juga tetap dilampirkan di email, kemudian videonya bisa disetel di YouTube. Jadwal asistensi akan dimulai 1 bulan sebelum UTS atau sesuai kesepakatan saya, dan saya biasanya ada targetnya. Jadi asistensi minggu ini apa, asistensi minggu berikutnya apa. Jadi kalian sudah harus mulai mencicil-cicil gambar begitu saya sudah menentukan gambar ini boleh disalin atau tidak. Jadi kalau belum saya sampaikan boleh disalin, sebaiknya tidak dulu, karena siapa tahu saya keberatan dengan gambar yang kamu buat. Tahun lalu saya menolak beberapa gambar biasanya karena terlalu ruwet ya, bukan rumah tinggal, villa biasanya yang datang. Yang ketiga itu lebih dari 1 lantai. Jadi perkiraannya di situ penyebab saya tidak mengizinkan kalian untuk
menyalin gambar tersebut. Atau mungkin ada alasan-alasan tertentu. Oh ya, pernah juga ada yang datang dengan gambar yang sama. Jadi satu kelas itu ada 2 gambar yang sama. Ya, karena yang belakangan ya minta ACC, ya saya nggak kasih. Jadi dia harus cari gambar yang lain. Cepet-cepetan jadinya untuk melakukan ACC. Ini adalah contoh kartu asistensi, nanti juga akan saya share ke Korti, nanti tugasnya Korti untuk men-share ke grup, silahkan. Dan ini nanti ditulis oleh mahasiswa, tanggal asistensi dan lain sebagainya. Dan saya akan melengkapi dengan catatan saya. Kalau tanda tangan saya mungkin nggak kasih karena dilakukan secara online, tetapi nanti saya akan tandai siapa-siapa saja yang sudah asistensi. Jadi dilengkapin dulu ya, jangan kasih saya kartu asistensi yang masih kosongan, nggak ada nama sama NIM. Jadi kamu wajib menuliskan nama kamu, NIM kamu, dan kalau mau foto yang rapi ya, jadi perlu di crop ya, di crop. Kalau misalnya perlu dibuat lebih terang ya, dibuat lebih terang dan lain sebagainya. Dan semua format itu sebaiknya, kalau gambarnya gambar tetap, itu sebaiknya dalam bentuk PDF agar saya lebih mudah. Jangan kasih saya format lain daripada itu. Jangan kasih JPEG atau jangan kasih saya mentahnya. Misalnya di Word itu jangan kasih saya Word. Oke, saya terus terang pada kalian bahwa mata kuliah ini saya nggak seneng deh sebenarnya, tetapi kenyataannya adalah mata kuliah ini banyak banget menyebabkan mahasiswa teknik sipil itu tidak lulus. Saya tidak senang dengan predikat itu, tetapi kenyataannya memang seperti itu. Karena mata kuliah ini penting bagi kalian, karena supaya kalian berkemampuan menggambar yang baik, yang tepat, sesuai dengan teknik-teknik menggambar. Jadi saya rangkum, penyebab kalian tidak lulus itu adalah satu, kamu tidak mengumpulkan tugas, baik tugas besar maupun tugas kecil, baik tugas kelompok maupun tugas pribadi itu tidak dilakukan, tidak dikumpulkan, sudah pasti nggak lulus. Kemudian asistensinya tidak tepat waktu, jumlahnya tidak 2. Kalau misalnya kamu terlambat melakukan asistensi, saya nggak tanda tangani. Jadi kartu asistensinya itu tidak saya tanda tangani. Sehingga kamu sesuai jadwal. Kalau lewat daripada itu ya sudah pasti tidak saya tanda tangani. Saya anggap tidak melakukan asistensi. Tidak ikut ujian, jadi harus ikut ujian, baik ujian tengah semester maupun ujian akhir, tidak hadir pada saat kuliah, dan curang deh. Itu yang nyebabin kalian tidak lulus. Banyak yang seperti itu. Supaya tidak kejadian di angkatan seperti ini ya. Kita lanjut materi lagi. Nah, ini adalah gambar yang sebelah kanan ini adalah gambar denah. Apa itu denah? Denah itu adalah tampak atas bangunan yang terpotong secara horizontal dengan tinggi 1 meter dari ketinggian 0,00 sebuah bangunan dengan bagian atas bangunan dibuang atau dihilangkan. Jadi bayangkan kamu sebagai raksasa, kemudian mata kamu melihat dari atas sebuah bangunan dengan mengambil atapnya. Bangunan tersebut dipotong setinggi 1 meter. Kenapa setinggi 1 meter? Karena tinggi rata-rata manusia, matanya sampai ke kakinya itu adalah 1 meter. Fungsi denah itu untuk apa? Untuk menunjukkan fungsi ruang, ya, mana ruang keluarga, mana ruang makan. Untuk menunjukkan susunan ruang, menunjukkan sirkulasinya, dimensinya itu juga penting, tata letak pintu dan bukaan, isi, dan utilitasnya. Pada gambar teknik pekerjaan lapangan, bagian dinding yang terpotong itu perlu dilengkapi dengan notasi. Jadi nanti kalian akan belajar untuk menggambar dinding, simbol dalam dinding ya, mana yang bata, mana yang trasram. Kemudian untuk acian, untuk plesteran itu dibuat dengan garis yang lebih tebal dibandingkan garis luar dinding. Furnitur di dalam ruangan kecuali tingginya lebih dari 1 meter digambar dengan garis yang lebih tipis. Jadi furniture itu harus dibuat dengan garis yang tipis.
Mana yang garis tebal, mana yang garis tipis, itu sudah harus kalian pelajari untuk menggambar rekayasa struktur bangunan ini. Denah juga dilengkapi dengan ukuran-ukuran ruang. Oke, jadi saya ingatkan sekali lagi mengenai tugas kalian. Dari hari ini, minggu ini, sampai dengan minggu depan, saya sudah mulai menerima gambar-gambar untuk di-ACC-kan, untuk dicari persetujuannya, apakah boleh disalin atau tidak. Ya, semua gambar diambil fotonya, atau kalau mau di-scan boleh di-scan. Gambarnya boleh dalam bentuk gambar tangan, manual, atau gambar AutoCAD, tidak apa-apa. Tetapi harus dijadikan dalam satu file. Jadi di PDF-kan, kemudian dijadikan satu file agar saya lebih mudah mengkoreksinya. Kalau belum ada basecnya, bangunan boleh dikumpulkan, fotonya boleh dikumpulkan dan sketsa denahnya. Oke, jika kalian punya pertanyaan, tolong disampaikan ke Korti. Nanti Korti yang akan bertanya kepada saya. Dan mohon untuk tidak bertanya langsung di grup WhatsApp, supaya nanti pengumuman-pengumuman penting yang disampaikan itu tidak tertutup. Jadi khusus untuk grup WhatsApp menggambar rekayasa struktur bangunan satu itu adalah komunikasi saya dengan kalian yang dilakukan secara satu arah. Kalau kalian mau ada pertanyaan, disampaikan dulu ke Yakin, baru nanti Yakin akan WA saya untuk menanyakan itu. Nanti juga Yakin nggak langsung nanya ke saya, dia akan memilah-milah mana pertanyaan yang perlu saya jawab, mana yang tidak perlu. Karena nanti biasanya adalah kalau langsung nanya, saya langsung marah. Kalau Yakin langsung nanya, kemudian pertanyaannya misalnya sudah pernah disampaikan dan sebagainya, biasanya saya marah duluan. Supaya nggak kejadian seperti itu ya, jadi disaring dulu lah pertanyaannya. Oh ya, jangan lupa untuk melakukan absensi di bawah, di komentar, dengan menuliskan nama kalian. Kalau kalian sudah tahu NIM-nya, lebih bagus lagi dituliskan nama (2), kemudian NIM berapa. Tapi kalau belum, nama saja sudah cukup. Dan kemudian absensi akan saya tutup dengan komentar dari saya. Jadi setelah saya, yang komentar setelah saya itu tidak akan saya anggap hadir. Saya juga akan menandai like pada komentar-komentar Anda sebagai bukti bahwa saya menyetujui kehadiran Anda pada mata kuliah ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Om Santi, Santi, Santi Om. Oke, ini contoh dari Bestek yang sudah dikumpulkan oleh kakak kelas kalian. Jadi ada kartu asistensinya, ada ACC, kemudian gambarnya. Kalau dilihat peta lokasi, setiap gambar rapi ya. Ini site plan, layout, denah, potongan, 2 buah potongan, 2 buah tampak, kemudian ada rencana peresapan, detail peresapan, detail pagar, dan arsitektur tradisional Bali. Satu lagi sama juga, yang ini kalau dilihat tulisan notasi dilakukan garis bantu. Di menggambar teknik yang betul itu adalah cara manual, itu dilakukan harus berada di dalam 2 buah garis bantu, dan di tengahnya sudah harus ada juga satu lagi. Jadi ini namanya daya tawarnya lebih tinggi lagi karena dia notasinya dilengkapi dengan garis bantu. Itu yang betul ya. Gambarnya juga oke.
lengkap. Kalau hasilnya kayak gini dengan proses yang baik, proses yang betul, konsistensi, sudah pasti lulus. Sudah pasti A.